Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Eka Jaya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit mengenai buku yang akhir-akhir ini baru saja saya baca. Buku ini berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Buku ini karya dari Richard Carlson, yang mana merupakan seorang motivator dan juga seorang psikiater yang sudah lama bergelut di bidangnya. Uniknya dari buku ini adalah selain dia memberikan wawasan mengenai pandangan-pandangan baru terhadap kita dalam memahami dan juga memandang masalah, buku ini juga disusun bukan berdasarkan bab yang panjang. Jadi kalau membaca buku ini rasanya seperti membaca semacam kitab seperti itu, karena setiap bab itu hanya terdiri dari 2 hingga 3 halaman saja. Jadi, buku ini terdapat 100 pesan untuk kita agar dapat melihat suatu masalah dengan lebih tenang dan tidak memperbesar masalah yang sebenarnya kecil. Untuk kelengkapan lebih lanjutnya, saksikan video ini dan juga tonton hingga akhir. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Richard Carlson adalah berdamailah dengan ketidaksempurnaan, yang mana seringkali kita sebagai manusia sering mengupayakan dan juga terlalu memaksakan suatu hal yang kita kerjakan untuk menjadi suatu yang sangat sempurna. Padahal, untuk melakukan hal tersebut kita mengeluarkan begitu banyak tenaga, begitu banyak pikiran, yang mana bukan malah bikin kita bahagia, tapi malah membuat kita tertekan. Kita harusnya sadar dan juga paham bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sekeras apapun kita berusaha, pasti akan ada celah-celah yang pada akhirnya tidak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Buku ini diajarkan bahwa kita harus bisa menerima hasilnya apapun dan juga harus bisa berpuas tentang apapun yang telah kita lakukan. Baik itu ada hal kecil yang tidak sempurna, kita tidak boleh terlalu memaksakan diri untuk melakukan suatu hal dengan begitu sempurna. Karena pada dasarnya memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dalam buku ini juga dijelaskan begitu kita menghilangkan keinginan untuk membuat suatu hal menjadi sempurna, maka kebahagiaan akan mulai muncul secara sendirinya. Pesan selanjutnya dari buku ini adalah bab 4, yaitu berhati-hatilah pada efek bola salju pikiran. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bola salju itu kan dia sering menggulung seperti itu. Semakin tidak ditahan atau tidak dihentikan, dia akan semakin menggulung, semakin besar, dan pada akhirnya malah membahayakan orang lain. Sama seperti pikiran, terutama pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran negatif yang jika tidak kita stop atau tidak kita hentikan, dia akan terus menggulung. Di buku ini dijelaskan contoh saat kita akan mulai suatu presentasi, kita akan mulai suatu pertemuan. Jika kita malah mikir, oh nanti besok akan ada pertemuan, apa yang harus disiapkan, kemudian juga harus bangun jam berapa, segala macam, harus berangkat jam berapa, harus mandi, seperti itu kita pikirkan semuanya, itu malah membuat kita nggak bisa tidur, malah membuat kita nggak bisa tenang dan juga kurang mempersiapkan diri untuk pertemuan di esok hari. Ketika kita mulai sadar bahwa akan terjadi bola salju pikiran, sangat penting untuk kita menghentikan bola salju tersebut sebelum menjadi besar. Ketika kita berpikir, oh besok ada meeting dan kita mulai berpikir tentang kekhawatiran, di situ kita harus mulai sadar bahwa waktunya berhenti dan istirahat. Seperti itu. Nah, poin ketiga adalah salah satu poin yang aku suka banget, yaitu disampaikan bahwa ingatkan diri Anda bahwa bila Anda mati, daftar tugas akan tetap ada. Jadi, di buku ini dijelaskan bahwa kita memang memiliki sejumlah tugas-tugas, sejumlah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Akan tetapi, akan sangat tidak manusiawi atau tidak masuk akal ketika kita memaksakan untuk menyelesaikan semua daftar tugas yang ada. Kenapa? Karena jika kita berusaha untuk menyelesaikan semuanya, terutama dalam waktu singkat, yang ada malah membebani diri kita, membuat kita merasa tertekan dan juga malah tidak produktif seperti itu. Kita harus sadar bahwa kita harus melakukan tugas-tugas, daftar tugas ini harus diselesaikan sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti juga harus menunda-nunda, tapi kita cobalah lakukan secara sedikit demi sedikit dan tidak dipaksakan harus selesai semuanya. Yang penting dikerjakan. Di sini juga dijelaskan bahwa jika daftar tugas yang banyak tersebut, orang lain juga bisa menyelesaikannya, bukan tanggung jawab kita sendiri. Oleh karena itu, berhentilah untuk merasa kita harus mengerjakan semuanya sendiri.
Karena pada dasarnya tidak bisa kita mengerjakan semuanya sendiri di dunia ini. Pesan selanjutnya dari buku ini adalah luangkan waktu untuk berdiam diri. Yang mana kita di sini kan hidup ya hiruk pikuk, bangun dari pagi langsung ke sore, cuman dapat istirahat doang, semuanya dikerjain. Tapi ternyata walaupun saat kita istirahat itu kita tidak benar-benar istirahat. Karena kita terus memantau gadget, membuat otak kita terus berpikir seperti itu. Di buku ini dijelaskan bahwa take a time, coba santai, relax, menikmati lingkungan sekitar seperti itu, melihat dedaunan, hijau-hijauan, dan ya 5 menit bengong aja gitu. Jangan yang terlalu memikirkan segala hal, karena otak juga butuh waktu untuk istirahat. Istilahnya kalau misalnya pun kita sedang santai tapi sambil scroll-scroll atau sambil lihat sosmed, itu otak kita tidak istirahat karena dia menangkap informasi dari apa yang dilihat dari mata kita, seperti itu. Jadi santai saja gitu. Diam, duduk, tenang, bernafas dengan sebagaimana mestinya. Itulah yang coba disampaikan oleh Richard Carlson. Pesan selanjutnya yang menurut saya juga menarik adalah penerimaan atau penolakan itu sama. Nah, mungkin kita sering kali ya kalau menyampaikan pendapat, kemudian menyampaikan gagasan, ketika pendapat kita diterima, kita langsung merasa senang banget gitu ya. Kayak, oh pendapat aku diterima nih. Akan berbeda jika misalnya kita sudah menyampaikan pendapat dengan menggebu-gebu, dengan penuh pertimbangan, kata-katanya dipilih, diatur sebagai sedemikian rupa, ternyata pendapat kita dibantah. Mungkin kita bakal merasa kayak, oh kok gitu ya? Oh kok aku kan udah ngasih pendapat yang bagus ya? Kok masih ditolak seperti itu? Mungkin sebagian besar di antara kita pernah merasakan dan pernah berada di posisi itu. Nah, Richard Carlson menyampaikan bahwa penolakan dan penerimaan itu setara. Dia membuktikan bahwa saat pemilihan umum, saat pemilihan presiden contohnya, jika ada 54% orang yang menyetujui atau memilih seorang presiden, maka otomatis ada juga 46 sekian persen yang menolak. Jadi artinya setiap ada penerimaan pasti akan ada penolakan. Jadi di sini mengingatkan kita untuk lebih bijaksana bahwa jika terdapat penolakan bukan berarti kita harus tidak suka gitu. Justru itu adalah hal yang wajar karena kita tidak bisa memaksakan orang lain sependapat dengan kita. Nah, lalu pesan selanjutnya cukup unik juga adalah jadilah seorang antropolog. Nah, antropolog ini merupakan suatu keilmuan yang mana kita itu meneliti sesuatu dan juga meneliti asal-usulnya seperti itu. Nah, Richard Carlson membuat kita berpikir dengan sudut pandang berbeda. Artinya, saat kita merasakan ketertarikan seperti itu, saat kita merasakan ketertarikan akan suatu hal, kita coba untuk melihat alasan dan dari ketertarikan tersebut tanpa harus menjudge atau memberikan penilaian. Nah, di sini juga dikasih cerita saat sedang berada di supermarket, ketika kita melihat seorang anak pang seperti itu, kita mungkin di pikiran kita ngejudge bahwa kita adalah yang benar, sedangkan mereka adalah yang salah. Tapi sedangkan jika kita menerapkan prinsip jadilah seorang antropolog, kita hanya tertarik saja. Kayak, oh iya ya ternyata orang-orang punya style yang berbeda. Ya, kita tidak perlu ngejudge bahwa mereka itu jelek atau seperti apa. Nah, kita hanya perlu sadar bahwa oh iya kita beda. Udah cukup sampai di situ. Jadi setelah semenit, 2 menit, 3 menit kita nggak perlu mikirin lagi tuh tentang anak punk seperti itu, anak rock yang misalnya dandanannya cukup nyentrik ya, kita nggak perlu mikirin itu lagi karena oh iya kita beda. Udah cukup di situ. Itu sih yang coba disampaikan di buku ini mengenai jadilah seorang antropolog. Nah, di sini juga dalam buku ini juga bukan hanya tentang logika tapi juga ada unsur keagamaan menurut saya. Di sini ada salah satu bab yang menyampaikan ingatlah bahwa segala sesuatu tercipta karena campur tangan Tuhan. Ini juga dari setiap pesan-pesan yang disampaikan ini memiliki saling keterkaitan ya, bahwa tidak ada yang sempurna seperti itu, yang dilakukan manusia juga pasti ada campur tangan Tuhan sehingga kita hanya bisa melakukan dan bekerja tanpa harus berharap lebih, karena seperti judul bukunya ya, jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Seringkali kita mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya ya memang sudah kodratnya, sudah diatur sama Tuhan. Nah, seperti itu mungkin kira-kira. Nah, dalam buku ini juga terdapat beberapa pesan saat kita mengobrol dengan orang lain. Jadi,
Seringkali ya, saya juga mulai menyadari suatu hal nih saat membaca buku ini. Ketika kita sedang ngobrol, sedang berbicara dengan orang, seringkali kita memaksakan bahwa kita harus dominan dalam percakapan tersebut. Contoh, saat orang menyampaikan pendapatnya, kita langsung, oh enggak. Nah, kalau ya selain seperti itu, saat orang sedang menyampaikan opininya, sedang menjelaskan sesuatu, kita memotong sebelum dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Richard Carson menyampaikan bahwa jika kita berusaha untuk terlalu dominan dalam suatu percakapan, padahal sedang ada orang lain yang sedang berbicara, satu, kita akan kehabisan energi karena kita harus apa ya istilahnya, membuat orang lain tuh yang awalnya fokusnya kepada satu orang, pindah nih ke kita. Kita harus melakukan banyak energi dan mengeluarkan banyak energi untuk mengupayakan hal tersebut. Sedangkan yang kedua, permasalahannya adalah kita tidak akan direspek nih, baik itu dari yang sedang berbicara atau lingkungan sekitar, karena kita akan dinilai tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Oleh karena itu sangat penting saat orang sedang berbicara atau kita sedang ngobrol, itu ya udah selesai, biarkan orang lain menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin dia sampaikan. Jika sudah selesai, baru waktunya kita untuk merespon. Karena yang namanya ngobrol tidak harus seintens itu, kayak dia ngobrol kita balas, ngobrol balas, santai aja gitu. Kita mungkin setelah dia ngobrol, kita seruput kopi dulu, baru kita respon, seperti itu. Jadi lebih berasa, lebih nyaman, sehingga lawan bicara pun lebih nyaman dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga kita dengan harapannya ya bisa lebih dihargai ke depannya, lebih direspek ya dari kata-kata kita ke depannya jika berbicara di depan umum atau dengan orang lain. Dan yang tak kalah penting juga, mungkin yang terakhir yang pengen saya ceritakan ke teman-teman adalah tarik napas sebelum bicara. Mungkin jika teman-teman tadi melihat video saya di awal, iya saya sudah membaca buku ini tapi lupa mempraktekannya, bahwa saya lupa menarik nafas ya. Emang penting banget kita dalam berbicara, dalam ngobrol, dalam menyampaikan pendapat. Tarik nafas adalah satu hal yang penting. Dengan tarik nafas kita memberikan otak kita waktu untuk untuk lebih rileks, untuk lebih menyusun kata-kata dengan baik. Jadi kita tidak terburu-buru dalam menyampaikan suatu hal. Jadi dengan menarik nafas, dengan lebih rileks, harapannya juga pesan yang kita sampaikan saat berbicara lebih terasa, lebih didengar, lebih masuk kepada orang yang mendengarkannya. Bukan hanya sekedar, oh dia ngomong, udah gitu doang. Ya, itu. Saya juga belajar banyak hal, dan tentunya juga akan menjadi suatu challenge ya, menjadi tantangan dalam mempraktekkan buku ini. Jadi teman-teman yang tertarik dengan buku ini sebenarnya bisa cek di Gramedia atau di toko buku lainnya, itu pasti sudah banyak sekali. Karena juga bukunya pernah menjadi bestseller ya di tahun-tahunnya itu, 2 tahun berturut-turut. Mungkin itu aja video dari aku, sudah kepanjangan juga durasinya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan penyampaian tadi, mungkin jadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. Dan ya, jika suka like, jika ada yang ingin disampaikan silahkan komentar. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.